Pemirsa, sepanjang pandemi trading saham menjadi sangat populer, terutama di kalangan anak muda yang bahkan belum pernah berinvestasi di pasar saham sebelumnya. Nah, yang menggiurkan tentunya banyak tawaran trading mengandalkan robot. Benarkah trading menggunakan robot pasti menghasilkan cuan? Bagaimana cara kerja robot untuk trading saham? Inilah topik Creative Money, trading saham dengan robot bersama saya, Eliza Hasan. Ya pemirsa, tentunya tak bosan-bosannya kami mengingatkan Anda untuk tetap patuhi protokol kesehatan sebab pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada kesadaran tiap warga untuk saling melindungi. Dan untuk membahas trading saham dengan robot Creative Money kali ini kembali kedatangan Bapak Hendra Martono, founder Ara Hunter, lalu ada Pak Roy Barus, trader saham, dan juga Mas Rian Filbert, founder savingsaham.com. Terima kasih Bapak-Bapak, thank you, salam sehat ya, sudah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Ini langsung saja nih untuk Pak Hendra, Pak Roy, dan juga Mas Rian, ini bagaimana sih Anda menanggapi terkait dengan tren penggunaan artificial intelligence atau robot ya dalam trading saham ini? Pak Hendra terlebih dahulu. Kalau dikatakan robot ini bahwa pasti bisa langsung menguntungkan, itu nggak mungkin. Pertama-tama sistem di robot itu menghendaki bahwa langsung terjadi beli jual langsung. Nah, sedangkan kalau di saham itu tidak memungkinkan seperti itu karena ada bid offer-nya. Kalau robot itu di forex mungkin masih memungkinkan, tapi kalau di saham itu tidak memungkinkan langsung bid offer karena apalagi Indonesia ini bid offer-nya dan kemudian likuiditasnya itu kadang-kadang satu saham itu bisa satu saham cuma karena satu atau dua lot aja bisa auto reject ke atas. Kemudian bisa satu dua lot aja bisa auto reject ke bawah. Jadi menurut saya kalau yang katakan robot itu pasti menghasilkan dan pasti untung, menurut saya itu pasti bohongnya itu. Bohongnya yang pasti ya kalau gitu. Oke, kalau dari Anda Pak Ray gimana? Sebenarnya trading menggunakan robot itu adalah salah satu komponen dari konsep trading as business, yaitu penerapan teknologi ya dalam trading saham. Zaman sekarang kan sudah canggih. Tapi perlu diingat, trading bot itu bukan holy grail. Tidak ada holy grail. Yang pasti kalau ada yang menawarkan holy grail itu ya bohong. Just a tool, it depends man behind the gun. Tetap membutuhkan orang yang di belakang. Kita harus paham how it works ya. Jadi karena ini masalah duit juga. Tidak main-main nih, kita masalah duit. Jadi kita harus terapkan sebagai bisnis, dan zaman sekarang kan sudah teknologi canggih. Ya wajar kita menggunakan robot. Dan perlu diingat, porsi penerapan robot itu harusnya dalam konsep 3M itu maksimal 20% ya. Jadi 20% adalah suatu sistem trading yaitu robot, dan 30%-nya tetap harus menggunakan manajemen, 50%-nya adalah psikologi trading. Nah, karena robot ini tidak memiliki emosi, maka trading bot sangat membantu menjaga psikologi trading. Itu saja. Masalah profit, rezeki sudah ada yang atur. Oke, baik. Jadi ada presentasinya ya, tidak semuanya diberikan seutuhnya kepada robot. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu. Saya ke Mas Rian. Mas Rian, Anda sendiri menanggapi terkait dengan penggunaan robot dalam trading saham ini seperti apa, Mas Rian? Dalam era yang sudah lebih canggih gitu ya, sebenarnya berbicara mengenai robot itu adalah bagian dari otomatisasi. Dan dari pertama kali saya belajar sekitar 17 tahun yang lalu, otomatisasi itu sebenarnya sudah mulai digunakan gitu ya, tapi seiring dengan berkembangnya waktu itu berubah dan bergerak menjadi sangat cepat, apalagi di era seperti beberapa tahun terakhir ketika kecerdasan buatan artificial intelligence ini sudah berkembang menjadi secara eksponensial. Namun kembali lagi saya ingin membuat suatu garis bawah ya, bahwa kata-kata yang pasti itu dalam hidup ini, apa sih dalam hidup kita yang pasti itu sebenarnya kan nggak ada. Jadi kita jangan sampai berpikir bahwa ini sangat pandai, bisa menggantikan secara sepenuhnya, tidak mungkin rugi, dan tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat confidence, sangat percaya diri untuk menyerahkan hidup dan mati kita pada robot ini. Ini yang sangat bahaya dipahami oleh seorang pemula sampai pada bagian itu, sehingga dia berpikir tanpa ada risknya, sehingga dia bisa menggunakan seluruh uang tanpa sini. Ya itu tiba-tiba bukan menjadi konsep investasi, tapi menjadi seorang penjudi seperti itu. Oke, nah ini kan juga tentunya banyak orang yang rela untuk membayar mahal untuk langganan robot ini. Tapi sebenarnya kita balik lagi, seberapa akuratnya kah ini untuk menghasilkan atau menjamin lah dapat untung atau cuan di sini? Mungkin Pak Hendra.
Ini yang pengertiannya mungkin ada yang berbeda ya. Kalau orang mengatakan robot itu berarti kalau di sini adalah robot untuk trading, berarti dia beli jualnya itu sudah melakukan otomatisasi langsung. Nah, seperti saya katakan tadi, itu tidak mungkin kalau di pasar saham Indonesia. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya untuk otomatisasi, misalnya seperti yang saya lakukan, saya tuh melakukan yang namanya, saya menciptakan satu aplikasi yang namanya Tiara. Dari Tiara tersebut, itu hanya dengan 3 detik aja kita tahu pada saat saham apa kira-kira yang berpotensi untuk naik. Misalnya seperti yang saya kasih contoh ini. Nah, pada saat ini ketika market lagi jalan misalnya, langsung pada saat itu juga saya tahu kira-kira saham apa. Oh, BRPT, BGTG, BAPP, terus kemudian NFJX, TINS, SMRA, MBPA, dan sebagainya. Nah, tapi ini bukan robot, ini adalah yang saya sebut namanya quantitative trading system. Artinya apa? Kita menyederhanakan satu hal yang sangat sulit menjadi sangat mudah. Tapi pelaksanaannya tetap Anda harus memakai pelaksanaan yang istilahnya itu ya bisa dengan sistem juga, tapi tidak bisa 100% langsung berhasil atau enggak. Dengan sistem yang kuantitatif pertama-tama itu dikembangkan yang diperkenalkan oleh James Harris Simon, ya, The Quant julukannya, tahun 1978 dia melakukannya, dan dia sendiri mengakui bahwa tidak mungkin bisa 100%. Ya, bahkan di tahun-tahun terakhir ini, wah, The Quant yang katanya semacam setengah dewanya di dalam algoritma, itu ternyata hancur total loh. Hancur total, padahal sebelumnya dia 20 tahun berturut-turut itu mengalahkan performanya Warren Buffett. Tapi sekarang performanya juga lagi nggak bagus juga. Bahkan kalah sama istilahnya sama New Kid on the Block itu, sama anak-anak baru itu sudah kalah semua. Begitu. Okay. Jadi kalau menurut saya sih, kalau misalnya satu kuantitatif itu sekitar ya katakanlah bisa sudah melebihi 67%, itu sudah sangat-sangat bagus. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Roy Barus gimana? Dalam trading kita harus punya yang namanya sistem trading, ya. Robot ini adalah alternatif saja dari suatu sistem trading kita, dia membantu kita. Nah, kelebihan robot dan kekurangan tentu ada. Yang salah satu utamanya adalah robot tidak punya emosi dan dia sangat disiplin. Nah, masalah bayar atau tidak bayar itu pilihan. Ya, jadi pilihan. Kalau saya dulu juga saya menggunakan robot orang lain, tapi belum tentu cocok dengan saya, ya. Jadi yang terbaik adalah kalau saya buat sendiri robotnya. Saya buat sendiri robotnya yang maksudnya cocok untuk diri saya sendiri. Masalah bayar tidak bayar, kalau ada dana ya silahkan saja kalau mau mudah. Tapi kalau mampu membuat sendiri, silahkan buat sendiri. Tapi harus ingat bahwa porsinya itu dalam trading as business hanya 20% maksimum. Tetap harus ada money management, harus ada physical trading, harus ada risk management. Masalah bayar atau tidak bayar itu pilihan saja. Kalau bisa dapat gratis ya gunakan gratis. Okay. Tapi yang penting cocok untuk Anda penggunanya. Oke. Nah, kalau balik lagi Mas Rian tadi ya, kalau kita mau menggunakan robot atau banyak yang rela untuk membayar robot ini dengan harga yang mahal, kadang-kala Anda melihat bahwa seberapa akuratnya ini atau menjaminkah ini sehingga orang rela untuk membayar ini, Mas Rian? Iya, pertama kembali dengan jawaban yang sama dengan para senior saya di sini ya, Pak Hendra dan Pak Roy juga, bahwa ini adalah sesuatu sistem yang mana sistem ini bisa saja tidak selalu menghasilkan hal yang baik gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah kemampuan dasar kita untuk menilai sistem itu baik atau tidak. Nah, mungkin saya akan coba geser ya, bahwa kalau masalah mahal dan murah tergantung. Kalau mahal dan murah itu semua orang bicara mahal, 10 juta apakah mahal? Apakah 500 juta yang mahal? Nah, itu adalah sesuatu yang sangat relatif. Nah, tapi saya akan coba menceritakan sedikit bahwa ada kata-kata robot, tapi sebenarnya robot yang dimaksud itu setiap orang punya imajinasi yang berbeda-beda. Sebenarnya ketika kita mulai dengan belajar trading, kalau kita duduknya dengan trading, maka kita mulai belajar trading, maka kita membutuhkan tools. Nah, tools itu kan sebenarnya bagian dari otomatisasi, daripada kita menganalisa secara blind. Jadi ada namanya naked chart. Jadi ada orang yang benar-benar bisa belajar dengan naked chart. Saya belajar itu. Saya dari candlestick, saya belajar. Chart pattern saya belajar. Tapi masalahnya adalah ada banyak orang yang ngerasa itu terlalu sulit. Maka muncul alat yang mempermudah. Ya, analisis teknikal yang kualitatif yang dari zaman dulu itu sebenarnya sudah mengotomatisasi sedikit
Kenapa? Karena ada muncul, oh daerah sini sebut mahal, oh daerah sini sebut murah. Ada ribuan macam, itu udah otomatisasi. Tapi yang dilakukan seperti yang dilakukan seperti Pak Hendra, itu kita lanjut lagi. Bahwa bisa memunculkan suatu paradigma, oh ini ada disebut murah, dengan versi ini ada sinyalnya. Nah, kalau nanti lebih lanjut lagi berbicara seperti di industri forex, itu benar-benar bisa mengeksekusi. Sudah murah, ada notifikasinya, plus dieksekusi. Nah, lalu dilanjutkan lagi seperti yang diceritakan oleh Pak Roy, dan kalau saya tadi sempat ngintip-ngintip apa yang dilakukan, Pak Roy ini sudah lebih jauh karena sudah menggunakan Python. Python sudah masuk ke AI, machine learning. Nah, jadi pertanyaan saya begini, robot yang mana nih lagi kita ngomong yang disebut mahal, kita duduknya sama dulu nggak yang mana? Karena level daripada robot ini banyak. Atau ternyata kita fokus pada otomatisasi. Otomatisasi itu juga ada. Kopi trading otomatisasi loh. Saya ngopi tradingnya Pak Hendra itu otomatisasi juga. Nah, jadi kadang-kadang murah dan mahal pun jadi ngeblur, yang mau disebut tuh barang yang mana. Oke, baik. Nah, ini kita akan lanjutkan lebih dalam lagi terkait sebenarnya apa kelebihan dan juga kekurangan robot trading ini. Bapak-bapak pemirsa, tetaplah di Creative Money. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Creative Money, trading dengan robot, dan di segmen ini kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan robot trading. Nah, ini saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, bagaimana sih sebenarnya panduan bagi trader ya yang masih hijau, masih newbie nih, yang nggak mau repot, lalu memilih menggunakan robot untuk trading? Ya, ini kan gaya trading seperti apa sih sebenarnya mungkin yang menurut Anda untuk bagi para newbie ini yang cocok dengan robot trading? Saya ingin kembali dulu. Jadi ada PAMIO namanya, before you invest your money in stock market, invest first in the knowledge. Jadi sebelum investasi ke pasar saham atau menjadi trader, pelajari dulu ilmu tradingnya seperti kata Bang Ryan tadi. Jadi harus diingat bahwa tidak ada holy grail. Nah, seandainya pun nanti pemula ini sudah mau menggunakan robot, pahami bahwa itu hanya just a tool. Dia tergantung kita, tergantung pembuatnya. Nah, jika menggunakan robot, saran saya, minta dulu trialnya, pelajari dulu, pahami dulu cara kerjanya, dites dulu sebulan, 2 bulan. Kalau cocok ya lanjut, kalau tidak dia tidak usah. Yang terbaik menurut saya adalah pelajari dulu ilmunya, cari tutorialnya. Jika ingin menggunakan robot, carilah yang cocok. Nah, ini kan pemula, masalahnya pemula itu dia sering namanya lompat, betul lompat. Jadi menggunakan satu sistem pakai metode ini, untung, lalu rugi, dia pindah lagi. Di situ masalahnya. Jadi jika mau mencoba tidak apa-apa, tapi jangan ketika sudah cocok, dah gunakan saja. Karena tidak ada holy grail, sudah pasti. Kalau dari penjualnya atau pembuatnya pasti mengatakan inilah yang terbaik. Tapi ingat, tidak ada holy grail. Kalau mau menggunakan robot, maksimum adalah 20% menurut saya. 20% aja dari seluruh sistem trading kita, maksimum 20%. Pelajari money management, pelajari physical trading. Karena trading itu bisnis, bukan gambling. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka akan terseret ke gambling. Jadi kembali lagi bagi pemula, zaman sudah canggih, pilihan kita menggunakan robot adalah suatu pilihan yang menurut saya tidak salah. Tetapi ingat, robot bukan segalanya, tetap harus belajar. Seperti itu. Robot bukan segalanya, tetap kita harus belajar ya. Jadi kalau mau dari yang newbie atau yang masih jauh ini, paling penting pelajari dulu ilmunya dan cari robot yang memang sesuai dengan karakter masing-masing. Mungkin seperti itu ya Pak Roy ya? Betul. Oke, kalau Pak Hendra, ini mungkin kita tahu bahwa di 2020 ini, ya ini kan akibat pandemi ini juga banyak yang ketidakpastian. Seberapa menurut Anda, seberapa akurat dan membantu lah, paling tidak seberapa membantukah robot ini pada masa IHSG turbulensi ini akibat pandemi dari 2020 hingga sekarang ini? Ya, ini justru betulnya kalau misalnya saya katakan bukan robot ya, mungkin lebih tepatnya adalah semacam advisor, automated advisor. Nah, advisor yang semacam yang sekarang ini itu sangat membantu betulnya. Banyak teman-teman kita itu yang pada kan masalahnya di Indonesia ini di saham kita tuh nggak bisa jual dulu baru beli kan. Ya kita hanya bisa beli kemudian jual. Nah kadang-kadang banyak para pemula itu terlalu memaksa. Mereka mengatakan bahwa
wah ini saya harus beli, padahal semua lagi downtrend, dia beli paksakan, wah ini katanya robotnya bagus dan sebagainya. Tapi justru dengan robot yang bagus, dengan bimbingan yang bagus, dengan kemudian yang seperti dikatakan sama Pak Roy tadi, bahwa money managementnya juga sudah ada, sudah bagus. Nah, ini yang paling penting betulnya. Nah, kemudian kalau saya sudah membimbing lebih dari 9.000 orang, dan dari tahun 2020, mereka ketika 2020 tersebut, mereka tuh banyak yang mendapatkan justru keuntungannya bisa lebih dari 100%. Ya, lebih dari 100% itu mereka sangat terbantu. Karena apa? Karena mereka tahu kapan mereka nggak boleh jualan. Itu yang penting. Karena salah satu strategi yang terbaik adalah kita nggak boleh beli sembarangan. Itu yang salah satu strategi yang terbaik. Okay. Nah, jadi kalau mereka bisa ngerti kapan itu harus beli, kapan harus jual, kapan harus cut loss, itu yang penting. Kadang-kadang beberapa orang mengatakan, wah ini kalau sudah turun, kemudian mereka pindah mengatakan, wah ini fundamentalnya bagus. Turun lagi 50%, wah ini fundamentalnya bagus, banyak orang yang beli. Wah ya repot jadinya kalau seperti itu. Jadi paling tidak ini bisa tadi ya, saya menggarisbawahi bahwa ini sebenarnya bisa menjadi sebuah advisor, kita bisa melihat, lalu tapi kembali lagi keputusannya ada di kita juga sebenarnya seperti itu ya, Pak. Kalau tadi kita bahas terkait dengan kelebihan-kelebihannya, Mas Rian, sekarang kekurangannya nih, selain tadi kalau kelebihannya salah satunya adalah advisor, kira-kira kekurangan penggunaan dari robot untuk trading saham ini apa sih, Mas? Oke, baik. Saya akan coba ambil analogi begini ya. Kita semua itu kan sadar bahwa di sekitar kita ini banyak sekali kecerdasan buatan yang ada di gadget kita hari ini. Salah satu contohnya adalah Google Maps. Google Maps itu adalah suatu kecerdasan buatan. Si robot ini, si kecerdasan buatan ini bisa memberikan suatu rute yang baik buat kita ya, dengan menggunakan kepadatan jalan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya kepada siapapun yang nonton saat ini, pernah nggak menggunakan Google Maps dan error? Pernah. Oke. Berarti ya kerugiannya kalau lagi error, itu apa yang harus Anda lakukan? Ya jawabannya adalah Anda harus bisa nyari jalan sendiri. Yang paling repot itu kan Anda tidak bisa nyetir dan Anda tidak bisa nyari jalan sendiri. Ya akhirnya Anda ya jadi masalah tuh. Jadi ketika berbicara mengenai otomatisasi, mau dengan sudut pandang, bedanya adalah robot dengan kecerdasan buatan berbeda. Yang namanya robot itu sudah dikasih tahu kita maunya apa, dia akan melaksanakan sesuai perintah kita. Yang namanya kecerdasan buatan, dia akan seiring dengan waktu akan menjadi tambah pintar. Sehingga dia mengambil suatu bagian-bagian tertentu untuk menjadi suatu keputusan. Maka coba deh lihat ada salah satu film kecerdasan buatan, bukan dokumentasi itu, yang robotnya lama-kelamaan ngomong berdua, itu makin hari malah makin salah, makin ngaco, makanya dimatiin kecerdasan buatannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berpikir sendiri dan mengambil justifikasi sendiri. Nah, sekarang kita ini kalau tidak ngerti bedanya, kita tidak punya basicnya, itu seperti kita lagi nyetir mobil langsung matic, tapi manual nggak bisa sama sekali. Tapi itu umum loh Ryan hari ini. Iya betul, umum. Tapi buat saya berpikir bahwa yang paling benar itu bisa dulu hal yang sederhana dan manualnya, baru kita bergerak ke otomatisasi. Kenapa? Otomatisasi itu adalah bagian menyederhanakan. Satu, kita tidak punya waktu. Dua, kita mentalnya jelek. Tiga, kita itu membutuhkan suatu kecepatan dan ketepatan. Robot akan lebih presisi dari saya. Tapi kalau kitanya sendiri tidak punya dasarnya, itu akan bahaya ketika dia error. Anda tidak bisa putar balik. Masalahnya adalah pasti pernah error. Itu dia. Oh, oke. Pasti pernah error karena balik lagi ini robot. Oleh karena itu kita harus punya ilmunya dulu ya terkait dengan hal ini. Oke, kita balik lagi nanti masih terkait dengan bagaimana sebenarnya cara kerja robot trading ini. Usai jeda, dan pemirsa tentunya apa trader tetap harus menguasai analisa teknikal dan fundamental saat ada robot untuk trading. Creative Money segera kembali. Kembali bersama kami dalam Creative Money, dan pemirsa bagaimana cara kerja robot trading. Nah, saya kembali lagi kepada Pak Hendra. Pak Hendra, ini bagaimana tentunya cara kerja Tiara nih Pak? Ini siapa kira-kira yang cocok menggunakan Tiara ini Pak? Ya, kalau Tiara itu salah satu yang prinsip sederhananya adalah kita tuh memakai pendekatan yang namanya quantitative technical analysis. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya contohnya yang saya kasih di sini. Jadi itu saya mencari saham secara ini adalah lagi bullish, sedang uptrend. Kemudian kalau uptrend tersebut momentumnya apakah dia lagi naik,
dan kemudian apakah didukung oleh volume. Nah, pada saat yang sedemikian, karena kalau kita masing-masing mencari satu persatu, maka yang terjadi adalah kita harus ada 27.000 kemungkinan itu. Maka oleh karena itu saya percepat. Jadi saya cari semuanya, jadi saham-saham apa saja yang bisa ketarik. Nah, ini langsung pada saat itu juga langsung ketarik, dan pada saat ketika situasinya sudah tepat, itu kita bisa masuk. Namun yang paling sering yang terjadi, benar kata Pak Roy tadi. Nah, ketika kita tuh membantu hanya sekitar 20%, metode atau robot tersebut itu hanya 20% saja. Nah, ketika sudah dapat sahamnya apa yang dibeli dan sebagainya, nah money management ini itu harus Anda pastikan dulu. Anda jangan sampai Anda nggak ngerti. Nah, seperti kata tadi Pak Rian tadi, itu benar banget bahwa kita terus ngerti dulu basicnya dulu. Paling nggak itu Anda sudah ngerti itu paling nggak bagaimana kalau ini salah itu bagaimana. Kalau misalnya bersama Google Map dibawa ke jalan yang kecil, Anda harus tahu harus ngapain, itu yang paling penting. Mungkin Anda nggak bisa nyetir nggak apa-apa, tapi yang paling penting Anda harus tahu ngapain. Misalnya manggil taksi lagi atau manggil apa, itu yang paling penting itu. Jangan sampai Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan. Jadi prediksi itu boleh, tapi yang paling penting ketika prediksi tersebut itu sudah misalnya ada terjadi kekeliruan, Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Nah, pengertian bahwa stop loss-nya itu apa, dan kemudian berapa exit-nya, itu yang paling penting salah satunya. Nah, kalau misalnya tadi, kalau dengan yang seperti yang Tiara tersebut, memang itu saya memakai analisa kuantitatif, ya, yaitu dan kemudian secara berkala itu juga akan terjadi perbaikan-perbaikan tersebut. Nah, sekarang winning rate-nya dari Tiara adalah sekitar 72,84%. Tapi ingat, itu tidak berarti harus 100% pasti benar. Itu nggak mungkin bisa benar 100%. Dan secara berkala, dia bisa naik, bisa turun winning rate-nya. Yang paling penting itu selain winning rate, itu juga adalah risk reward rasionya dan drawdown-nya. Ketarik ke bawahnya loh, itu dia berapa. Itu yang paling penting. Harus ada 3 hal. Jadi bukan cuma winning rate-nya doang. Kalau Anda ngomong sama satu developer bahwa winning rate-nya berapa, kemudian dia ngomong, wah 95%. Kemudian drawdown-nya jadi ketarik ke bawahnya sampai 40-50%, ya itu berarti jelek sekali itu, atau risk reward rasionya terlalu kecil ininya, atau malah justru resikonya lebih gede. Itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, baik. Kalau dari Pak Roy sendiri, ini bagaimana Anda memformulasikan Deep Q Learning for Trading dengan Big Data dan algoritma Artificial Intelligence nih, Pak Roy? Apa ini terkait dengan profesi Anda yang lekat dengan data scientist? Iya, Mbak. Jadi sebelumnya saya ini part-time trader. Saya bekerja sebagai geoscientist. Nah, saya tidak punya waktu banyak untuk di depan monitor, di depan screen tiap hari, maka saya dibantu oleh robot. Tapi sebelumnya saya ingin kembali memperjelas tadi bahwa sebenarnya di dalam taruhlah dia artificial intelligence atau machine learning itu ada 3. Yang pertama adalah supervised trading robot, di mana pembuat atau trader sudah menentukan ini parameter apa saja yang akan digunakan. Kedua adalah unsupervised, jadi parameter sudah disiapkan, tinggal robot yang memberikan otomatisasi, mencari rekomendasi. Nah, yang saya lakukan adalah yang ketiga sekarang. Saya dulu terinspirasi dengan Google Mind yang membuat AlphaGo, dan mereka memberikan algoritmanya free. Nah, lalu dulu saya pernah melakukan riset untuk studi doktoral saya di bidang geofisika, itu menggunakan namanya reinforcement learning, deep Q learning, di mana bot saya latih dengan big data analysis untuk memberikan rekomendasi terbaik. Nah, itu dilatih menggunakan big data, dan saya tahu dia banyak salahnya karena saya yang buat. Karena dia banyak salah, maka saya beri kesempatan dia untuk belajar. Dari tahun 2019 datanya menggunakan 20 tahun data sampai sekarang. Dan itu masih sering salah. Nggak apa-apa salah, karena dia masih learning, itu namanya. Lalu saya gunakan itu tadi sebagai pendukung untuk trading manajemen saya. Di mana saya harus membuat trading plan. Begitu saya mendapatkan rekomendasi dari robot, saya buat dulu trading plan saya hitung risk reward rasio, saya masukkan ke dalam suatu sistem di broker yang bisa mengautomatisasi plan saya. Tetap dia saya tahu, karena dia masih learning, otomatisasi ini masih learning, maka saya tahu dia banyak salah. Tetapi
kemajuan teknologi masa depan, siapa yang bisa menahannya? Jadi AlphaGo saja sudah dibuat oleh Google, sangat keren ya, bisa mengalahkan juara Go dunia. Nah, suatu saat saya percaya bahwa ini adalah keniscayaan bahwa teknologi akan membantu kita. Tinggal kita bagaimana mengontrol teknologi. Dengan kita sudah siap dengan trading plan kita, style kita, manajemen kita, dan semuanya lah cara kerja dari deep learning dan big data analysis. Sudah pasti banyak salahnya, karena dia namanya juga learning. Nah, teknologi ini digunakan oleh sekarang mobil otonom, ya, mobil otonom oleh Google Maps, dan itu sering banyak kita berita dia nabrak. Ya tidak apa-apa, suatu saat dia akan bisa belajar sendiri. Itu kalau yang saya kembangkan, karena sesuai dengan background saya adalah data scientist. Oke, baik. Saya ke Mas Rian. Mas Rian, bagaimana menanggapi banyaknya tentunya robot di pasaran, Mas Rian? Apa tentu panduan bagi trader yang ingin dibantu oleh robot saat trading, Mas Rian? Jadi kalau dari saya ya, saya juga melihat suatu hal yang baik. Kenapa? Karena yang namanya robot ini kan sebagai alat bantu. Ya. Jadi di mana kita itu tidak punya waktu, lalu kita juga menjadi seorang yang belum memiliki mental yang cukup, gitu ya. Maka kalau mental tidak cukup itu akan masalah yang luar biasa tuh. Karena ketika turun dia itu takut beli karena takut turun lagi. Kalau sudah mahal serakah pengen jual, tapi juga takut harga naik lebih banyak lagi. Yang namanya otomatisasi ini memberikan suatu perspektif yang mana mungkin sebagai seorang pemula itu menjadi sesuatu yang sulit gitu ya. Tapi pada akhirnya adalah tidak pernah bisa kita itu menyerahkan ini secara 100%. Nah, banyak orang yang salah paham dan juga ada bentuk-bentuk advertorial yang membuat orang menjadi tambah salah paham, dianggap bahwa ini adalah sangat bagus dan tidak pernah bisa salah. Lalu juga mungkin yang menjadi repot itu adalah konsep daripada pemasarannya itu sendiri yang mungkin bisa seperti member get member. Itu juga berbahaya. Karena apa? Makin ditawarin kepada orang lain dengan orang yang tidak paham, hasilnya malah jadi tambah rusak. Jadi pada akhirnya mestinya kita itu menjadi orang yang agak sedikit kritis lah. Kritis itu dari sudut pandang Pingin tahu apa sih yang menjadi landasan daripada robot ini berpikir. Oh, seperti itu. Dan karena banyak juga yang selama ini pakai robot tanpa ngerti jalan berpikir manualnya. Bukan artinya kita harus mengeksekusi sendiri, tapi tetap harus tahu landasan manualnya apa. Gitu. Nah, setelah itu barulah kita mau coba untuk menjembataninya dengan otomatisasi. Agar apa? Agar kita itu bisa tahu untuk mengimbangi. Kalau memang ternyata error, kita bisa tahu seperti apa. Seperti tadi dikemukakan oleh Pak Rai juga, bahwa ini ada errornya. Namanya aja mesin learning, ini namanya mesin lagi belajar gitu loh. Tapi ketika kita berbicara seperti yang dikemukakan oleh Pak Hendra, yang dilakukan itu adalah mempermudah. Coba bayangkan, Bursa Efek Indonesia 740 perusahaannya. Bagaimana kita bisa screening dengan begitu cepat? Ini kan perlu alat bantu. Kecuali memang sudah komit, tidak, saya akan pakai 10 saham. Luar daripada itu, saya tidak akan lihat. Oh ya udah silakan. Tugasannya cuma ngeliatin 10. Tapi kalau Anda mau mengambil 740-nya, lah terus kalau pergi ke Amerika ribuan sahamnya, mana punya waktu, apalagi kita juga kerja. Seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Bapak-Bapak dan pemirsa. Lalu bagaimana agar trading dengan robot tetap rasional? Jangan kemana-mana, tetaplah di Creative Money. Ya, pemirsa, selain bekal pengetahuan analisa saham yang memadai, yang juga harus dikuasai trader adalah psikologi trading. Nah, kita kembali lagi ini bersama dengan Pak Roy. Pak Roy, ini pakem Anda tentunya trader your plan your trade. Nah, ini bagaimana menyusun trading plan saat trading menggunakan kecerdasan buatan, Pak? Jadi komponennya itu kan ada metode, ada money management, ada mindset ya. Jadi menurut saya sebelumnya itu mindset dulu bahwa trading as a business. Nah, ketika kita menggunakan robot yang tadi metode itu 20%, kita terbantu. Nah, terbantu biasanya saya menggunakan 20%, dengan ada robot berkurang. Waktu analisa saya menjadi cuma 10%. Nah, 10%-nya saya bisa alihkan untuk belajar menguatkan money management atau lebih fokus ke mindset. Itu.
Nah, ketika robot memberikan rekomendasi, pikiran pertama saya adalah ini banyak salahnya. Negatif, maksud saya pesimis. Karena kalau berkaitan dengan duit kita harus pesimis ya, harus pesimis. Lalu kita analisa ulang sesuai dengan risk profile kita dan style. Kebetulan style saya adalah volume price analysis. Jadi saya lihat dulu volumenya, saya lihat price-nya, price discount everything, volume validate. Mau apapun rekomendasi robotnya, saya balik lagi ke mazhab saya, balik lagi ke style saya, lalu risk reward ratio saya. Ini resikonya tinggi nggak yang rekomendasi robot? Kalau dia tidak tinggi, kalau risk-nya tinggi, saya tidak akan ambil. Tapi kalau reward-nya tinggi, cocok dengan style saya, maka saya akan lanjutkan membuat trading plan dari rekomendasi robot. Lihat dulu, lalu saya buat plan saya di dalam, sekarang kan broker banyak tuh yang sudah bisa memberikan otomatisasi, kita bikin plan, kita masukkan entry-nya, masukkan sell-nya, stop loss-nya, lalu set and forget. Itu juga suatu robot juga. Nah, jadi saya kombinasikan apa yang saya buat dengan apa yang tersedia saat ini. Karena di market kita kan belum bisa dari retail itu langsung eksekusi. Jadi karena dulu sempat ada high frequency trading, lalu server kita tidak kuat, sempat hang. Nah, ketika kita dapat rekomendasikan, kembalikan lagi ke diri kita, buat trading plan, percaya dengan pesimis dulu. Pertama kita harus pesimis dulu, jangan terlalu euforia, lalu kita seleksi lagi. Kalau tidak cocok, kan besok masih ada rekomendasi lagi. Market tidak kemana-mana. Tenang saja ya, kita jangan paksakan masuk. Kalau belum ada besok, ya besoknya lagi. Kalau nggak bulan depan. Kita lihat market itu siklus. Nothing new under the sun ya. Tidak ada yang baru di bawah sinar matahari. Tidak ada yang baru juga di pasar saham. Apa yang terjadi sekarang, begitu juga terjadi dahulu. Jadi kita tunggu saja, santai. Apalagi saya part-time trader, tidak punya waktu. Saya hanya melakukan trading plan ketika pulang kerja, malam saya buka aplikasi, saya lihat, oke, saya susun trading plan saya untuk 1 bulan ke depan. Jadi saya tidak di depan monitor. Cuma kalau ada alert dari robot, saya lihat di handphone saya atau di aplikasinya, oh ada rekomendasi, ya udah tunggu saja, kan market tidak kemana-mana. Itu jangan terburu-buru. Ini adalah sebuah bisnis, perbaiki dulu mindsetnya. Begitu kalau dari saya. Oke, jangan terburu-buru ya, perbaiki dulu mindsetnya ya, lihat pasarnya. Oke, baik. Kalau Pak Hendra, Anda sendiri mungkin apa yang harus dikuasai Pak Hendra oleh trader ini saat sudah memiliki robot yang bisa di-set autopilot? Apa trader tetap harus menguasai, balik lagi, analisa teknikal dan fundamentalnya? Biasanya kalau kita misalnya sudah punya robotnya atau advisornya tersebut, kalau saya langsung misalnya begitu keluar sinyalnya, mungkin kan setiap orang tuh mempunyai trading plan yang berbeda-beda. Kalau saya percaya banget sama advisors yang namanya Tiara 2 ini. Misalnya contohnya, di sini adalah BGTG. Nah, begitu BGTG keluar, apa yang saya lakukan? Saya langsung beli dan kemudian di harga 302 itu saya kejual. Jadi istilahnya saya belinya 75.500, 8 juta, kemudian untungnya adalah 8.400.000. Jadi di sana ini langsung kita pada prinsipnya itu langsung dengan secara cepat langsung kita bisa lakukan. Nah, tapi kalau misalnya di sini juga, misalnya itu ketika saya menyiapkan rencananya, itu sudah ada trading plan-nya. Jadi kira-kira kita tuh berapa sih ruginya, kemudian stop loss-nya di harga berapa, ini semuanya harus kita sudah ada semua, dan langsung begitu kita sudah tahu, maka tinggal masukkan ke dalam sekuritasnya, langsung dipasang. Nah, ternyata hari ini masih belum keluar, untungnya sudah lumayan 8,4 juta. Itu dalam hitungan, bukan dalam hitungan hari, tapi hitungan jam. Nah, dari sana Anda juga harus tahu juga resikonya ada nggak? Ada beberapa kali yang ketika kelihatannya bagus sinyalnya, ternyata kita beli, besoknya itu ternyata auto reject bawah. Itu sering sekali. Tapi apa kita lakukan? Kita begitu tahu bahwa cut loss-nya itu berapa. Itu yang paling penting. Jadi Anda harus tahu bagaimana. Yang paling penting adalah Anda bagaimana cara menjalankannya. Jadi setelah ada sinyal tersebut, apa yang harus Anda lakukan? Dan sesuaikan sama kemampuan Anda. Misalnya tidak semua orang bisa seperti saya langsung ketika ada sinyal langsung bisa beli. Ya itu nggak semua orang seperti itu. Ada juga misalnya, saya lebih pilih yang misalnya saya mau pilih yang katakanlah untuk mingguan,
mingguan, ya boleh aja. Maka di mingguan Anda bisa keluar lagi, itu ada namanya bola, ada namanya MSCX, ada BRPT, KLBV. Atau misalnya saya mau tradingnya benar-benar scalping nih, saya mau benar-benar cuma 15 menitan aja. Boleh nggak? Ada, tapi di sini 15 menitnya nggak ada ya. Nah, jadi itu tergantung strategi Anda. Jadi jangan mengatakan bahwa wah saya ini kok orang lain bisa, saya nggak bisa. Itu beda. Jangan membandingkan antara bulan sama matahari. Anda harus ingat bulan sama matahari itu sama-sama bersinar tapi waktunya berbeda. Itu aja. Jadi kalau saran saya jadi benar-benar kita dari sini. Iya. Oke, baik. Nah, Mas Rian, balik lagi nih. Setiap robot kan pasti memiliki sistem sendiri-sendiri ya, sistemnya sendiri. Bagaimana memanage lah trading dengan robot ini agar bisa memaksimalkan keuntungan? Apa kira-kira mungkin di set untuk menghasilkan keuntungan tertentu seperti itu? Ya kalau sampai ada orang yang mampu bisa men-set aturan tertentu ya berarti sebenarnya kan dia sebenarnya ngerti juga gitu ya. Jadi artinya dasar utama menurut saya kita itu cari robot juga yang sejalan dengan risk appetite kita dan juga menjadi gaya kita gitu. Contoh sederhana, saya orang yang suka membeli dalam keadaan murah misalnya, atau namanya adalah buy on low. Nah ternyata pilih robot yang hobinya adalah membeli ketika mahal, buy on breakout. Nah itu namanya sudah korset dari pilihan pertama, tidak cocok antara saya dengan si penasihat. Nah artinya adalah kita itu satu, mengerti diri kita ini sukanya apa. Sehingga ketika dikasih suatu rekomendasi dari robot ini yang entah automatic trading atau hanya automatic screening, atau hanya advisory saja kita mengeksekusi sendiri, ya kita itu punya kecocokan. Jangan nanti terjadi suatu ketidakcocokan. Jawabannya adalah risk appetite kita apa. Nah, yang kedua adalah kita mesti melihat juga bahwa robot ini kinerja ke masa lalunya seperti apa. Jadi kalau kita mendapatkan suatu sistem trading, ya kita mesti cocokkan dulu masa lalunya ini berjalan seperti apa. Jangan salah loh, bahwa yang tahun 70-an, tahun 80-an itu jadi jago sekali. Itu misalnya bisa lihat of Turtle gitu ya. Itu kalau kita pakai plek-tiplek di market tahun 2000-an, itu nggak jadi duit. Padahal dulunya itu jadi jago sekali. Artinya ada sesuatu yang berubah secara parameter. Nah, itu kita harus bisa lihat bahwa ya kalau tadi seperti Pak Hendra mengatakan adalah kuantitatif seperti itu. Atau membiarkan si robot ini bekerja untuk belajar, yaitu machine learning. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa tentunya apa tips dari para narasumber Creative Money tentang penggunaan robot untuk trading? Tetaplah di Creative Money. Anda masih bersama kami dalam Creative Money dan masih bersama dengan Hendra Martono, founder Ara Hunter, lalu Roy Barus, trader saham, dan Rian Pilbert, founder savingsaham.com di Creative Money. Dan kita Bapak-Bapak tentunya ini kita masuk di segmen terakhir. Mas Rian, Pak Roy, dan Pak Hendra, apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk penonton Creative Money Berita 1 untuk kiat untung trading saham dengan robot? Mas Rian, silakan. Kalau dari saya, tahapan yang pertama adalah kita sebenarnya menurut saya itu adalah pentingnya untuk mengetahui landasan-landasan atau basic-basicnya daripada trading saham. Nah yang kedua adalah Anda tahu sebenarnya kesukaan kita itu diri sendiri itu apa. Karena setiap robot akan memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, itu yang kita perlu ketahui adalah sebenarnya bahwa robot ini tidak akan selalu bisa menghasilkan keuntungan. Bisa saja mengalami suatu hal yang ekstrim dan merugikan. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengetahui risiko itu adalah dengan cara melihat kinerjanya ke belakang. Nah, yang keempat ya, pada akhirnya ketika risiko terjadi, apakah Anda bisa menerima atau Anda juga bisa mengetahui apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Seperti itu. Oke, baik. Dari Anda Pak Roy? Trading is simple but not easy ya. Jadi banyak orang yang mindsetnya belum benar, ilmunya belum cukup, sudah memaksakan diri. Memang ada namanya beginner luck. Dulu saya juga beginner luck. Begitu masuk market lagi bullish. Kalau market lagi bullish, setiap orang adalah jenius ya. Jadi tapi begitu marketnya berdarah-darah, nah itu baru ketemu
saya jungkir balik apa segala macam, tidak easy, tidak mudah ya. Tapi sebenarnya simple. Carilah yang cocok dengan Anda, ilmunya apapun itu. Kalau Anda fundamentalis, ya silahkan. Kalau Anda trader, technical, scalper, silahkan. Tapi pahami bahwa kalau sudah berkaitan dengan duit, sudah di market itu, ya capital market itu kapitalis ya, tidak ada keadilan sosial sebenarnya. Semua orang ideologinya profit. Nah, kita jangan kemakan oleh profit orang, karena mungkin dia lagi beginner. Nah, itu saja ya. Jadi carilah yang sesuatu dengan cocok dengan Anda. Kalau saya cocok dengan saya part-time trader, swing trader, volume price analysis, ya udah, mau robot apapun dulu yang saya gunakan sampai sekarang saya buat sendiri, karena itu cocok dengan saya. Kalau yang tidak cocok itu repot. Nah, kalau mau belajar gimana? Ya silahkan, pelajari semua, cari tutorialnya, cari mentornya, belajar dengan mentor, karena kita tidak perlu reinventing new wheel ya di pasar saham, tidak ada yang baru, kita cari mentor, belajar baca buku, belajar, kalau ada seminar, ikutin apa saja. Ilmu tidak ada yang tidak berguna, tapi tinggal nanti disaring cocok enggak dengan Anda. Itu saja. Jangan terbawa mimpi. Oke, baik. Mungkin trading is simple but not easy. Balik lagi ya Pak Roy ya, kayak gitu ya. Kalau dari Hendra, terakhir Pak Hendra. Oke, kalau dari saya sederhana. Pertama, kalau Anda mau trading itu pastikan bahwa ganti semua opini Anda, pandangan Anda, ganti semua itu dengan trading signal. Kalau ada trading signal, ada trading buy, baru buy. Kalau ada sinyal sell, Anda harus sell. Kemudian yang kedua, ganti ego Anda dengan money management. Jadi Anda harus atur dulu, jadi ego Anda harus ganti. Dan yang ketiga, itu Anda harus ganti semua emosi Anda itu dengan trading plan. Kalau Anda tidak mampu membuat trading plan, maka menurut saya mendingan Anda nggak usah bisnis saham. Karena ini bisnis saham ini benar-benar adalah bisnis, bukan cuma main-main. Ya, jadilah pedagang saham, bukan pengemis saham, bukan buruh saham. Dan kalau pengemis saham itu kan kerjaannya adalah tiap hari mengemis stock pick. Kak Rian, hari ini enaknya beli apa ya? Nah, ketika itu pengemis saham. Kalau buruh saham itu adalah kalau misalnya ketika dia sudah belinya dari orang, dan kemudian apa yang terjadi? Nah, begitu beli kemudian harganya turun, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian dia tanya sama Pak Roy Barus, Pak Roy ini enaknya saham saya diapain? Itu adalah buruh saham. Tapi Anda adalah seorang pedagang saham. Dan ingat, yang seperti saya tadi katakan, bahwa Anda itu tidak boleh merit sama saham, Anda meritnya sama manusia. Kalau Anda merit sama saham, itu kan berarti Anda dapatnya namanya wedding ring. Ya kalau sahamnya bagus tuh dapat wedding ring. Tapi kalau sahamnya jelek, Anda akan mendapat yang namanya suffering, penderitaan. Apalagi setiap kali kalau Anda melihat saham tersebut, Anda bergidik ketakutan, Anda namanya apa? Conjuring itu. Tapi kalau Anda seorang pedagang saham, maka Anda itu tidak mengalami namanya suffering, Anda tidak mengalami namanya conjuring, but you are the Lord of the Ring. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Mas Rian dan juga Pak Roy. Pemirsa, apapun robot, sistem dan kecerdasan buatan yang disematkan hanya tools atau alat untuk mempermudah trader menentukan aksi beli atau jual saham. Trader harus rasional dan membekali diri dengan kemampuan analisis fundamental maupun teknikal. Terima kasih tentunya kepada Pak Rian Filbert, founder savingsaham.com, lalu ada Pak Hendra Martono, founder Ara Hunter, dan juga Pak Roy Barus, trader saham, telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, berinvestasi tidak hanya pada produk keuangan, tapi juga investasi kesehatan dengan menjaga tubuh Anda. Pandemi belum mereda, tetap ikuti protokol kesehatan. Saya Eliza Hasan pamit, sampai jumpa.